Shalom warga kerajaan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan Kingdom Worship Night saat ini. Mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan, menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan, dan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Dia, kita menyembah Dia Allah yang hidup. Dia ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Betapa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segenap Tuhan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Oh, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu, Raja segala raja yang memerintah selamanya. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Yesus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, bergembiralah di dalamku, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setia-Mu. The name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Hallelujah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Amin, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita ada di tahun yang baru dan Kingdom Worship Night malam hari ini adalah sesuatu yang saya percaya pasti memberkati kita semua. Karena ketika kita ada di dalam pujian dan penyembahan dan doa, itu adalah sebuah atmosfer yang kita bawa ada dalam kehidupan kita. Dan Alkitab berkata Tuhan bertahta, Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan sebentar kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih biar kiranya hikmat-Mu ada bersama dengan kami dan firman-Mu yang adalah penyataan pribadi-Mu boleh kami terima,
kami bawa ada di dalam kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat penyertaan bersama dengan kami. Amin. Mari buka bersama dengan saya kitab Ayub, saudara, Fatsal yang ke-11. Saya ingin ajak saudara untuk baca Ayub 11 ayat 13, lalu kita lompat ke ayat yang ke-15 dan 16. Ya, Ayub pasal yang ke-11 ayat 13, 15 dan 16. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu, kata Tuhan, dan menadahkan tanganmu kepadanya, ayat yang ke-15 dikatakan demikian, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan dikatakan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Nah saudara, izinkan saya untuk mengutip dari terjemahan Good News Translation, ya, GNT, Good News Translation, yang bisa memberikan kepada kita sebuah pengertian dan saudaraku gambaran yang lebih jelas dari apa yang saya mau share kepada saudara malam hari ini. Alkitab berkata, put your heart right, Job. Ya, Job itu bukan pekerjaan. Job itu bahasa Inggrisnya nama Ayub, ya. Jadi Tuhan berkata, put your heart right, Job. Reach out to God. Lalu dikatakan, then face the world again. Luruskan hatimu, hai Ayub. Dan dikatakan, jangkau Tuhan. Bawa dirimu kepada Dia. Lalu dikatakan, hadapi dunia ini. Face the world again. Hadapi di dunia ini kembali. Firm and courageous. Ya, mantap. Berani dikatakan. Then dikatakan lalu kemudian, all your troubles, semua masalahmu will fade from your memory. Saudara ingat kita ada di tahun 2021, tahun yang baru ini, dan sekali lagi saya ucapkan blessed new year kepada saudara. Ya, maka dikatakan apa yang ada di belakang kita, saudara, itu kita seharusnya tidak ada di sana lagi. Kita tidak hidup di masa lalu. Ya, mengingat kebaikan Tuhan yang Tuhan pernah lakukan itu bagus. Tapi kalau kemudian pain, rasa sakit, kekalahan, saudaraku, saya tahu tahun 2020 tidak secantik atau tidak sebagus angkanya, ya, 2020, saudara. Karena ada begitu banyak hal yang, saudaraku, dengan adanya pandemik yang terjadi di dunia kita ini. Ada begitu banyak hal yang menyakitkan, yang merugikan, yang membuat kita takut mungkin dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan berjanji, then all your troubles, semua masalahmu will fade from your memory, akan dihapus, akan hilang dari ingatanmu. Dikatakan seperti banjir, like floods, they are past and remember no more. Itu dihapuskan, seperti ada banjir yang menghapuskan itu semua, sehingga kemudian itu tidak akan diingat lagi. Nah saudara, apa yang kita bisa belajar dari ayat-ayat ini? Saudara, sebelumnya mungkin saya perlu jelaskan kepada saudara, salah satu manusia yang pernah hidup di atas muka bumi ini, yang pernah mengalami sebuah pengalaman yang penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah. Tadi ayatnya dalam bahasa Inggris berkata, all troubles, all pains, all pressure di dalam kehidupan. Semua tantangan, semua masalah, semua tekanan, semua hambatan, semua rintangan. Saudara, Ayub adalah salah satunya yang menghadapi begitu banyak tekanan dalam kehidupannya. Kalau saudara baca kitab Ayub, ada satu buku yang saya pernah baca. Buku itu berjudul Why the Saints Live in Pain. Mengapa orang benar menderita, hidup di dalam rasa sakit. In troubles, ya. Dan apa yang dikatakan oleh Ayub memberikan nasihat firman kepada kita hari ini, saudara. Bagaimana supaya apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Maksud saya adalah, saudara, kalau saudara setir mobil, maka saudara harus fokus ke depan. Saudara harus melihat ke depan. Saudara nggak boleh sering-sering lihat ke belakang. Ya, karena itu, please, saudara jangan terlalu sering untuk lihat yang namanya rear view mirror, ya. Spion boleh kalau saudara mau menggok atau saudara mau belok, atau saudara mesti lihat spion dong, supaya saudara nggak kemudian nabrak kendaraan yang lewat di sisi kanan atau sisi kiri. Dan saudara nomor satu saudara harus lihat spion yang ada di depan, ya, di atas pada kaca. Tapi kalau saudara sementara setir mobil yang saudara lihat hanya kaca spion dan melihat ke belakang, saudara pasti akan nabrak
di depan. Itulah yang saya percaya diajarkan oleh firman Tuhan, dan firman mau kita melihat ke depan dan tidak sering-sering saudaraku menoleh ke belakang. Apalagi kita terlalu sering menoleh ke belakang kepada ingatan-ingatan yang buruk, ingatan-ingatan tentang kekalahan kita, ingatan-ingatan tentang problem dan tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, berulang kali saya katakan bahwa kita memang hidup di dunia yang tidak sempurna. Hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang jadi pergumulan buat kita, hal-hal yang jadi masalah. Even sementara saudara mendengarkan kebenaran firman ini, sementara tadi saudara memuji dan menyembah, mungkin saudara sedang menghadapi problem dalam kehidupan saudara, menghadapi masalah dalam kehidupan saudara. Apakah itu rasa sakit? Mungkin ada saudara yang terpapar hari ini. Ya, saudara sedang berbaring di ranjang di rumah sakit atau di ranjang di tempat saudara isolasi dan lain sebagainya, saudaraku. Dan mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita, why me? Dan pertanyaan itu pernah timbul dalam hati Ayub. Kenapa aku? Apa salahku Tuhan? Aku hidup dalam kebenaran. He's righteous, dia orang benar, saudara. Dia menjaga kehidupannya benar. Nah, kenapa dia mengalami hal itu? Saudara, memang itu merupakan sebuah kadang-kadang misteri bagi kita. Ya, bagaimana orang benar menderita, orang benar menghadapi problem, orang benar menghadapi masalah. Tapi dengar baik-baik hari ini, jangan fokus kepada hal itu. Nggak usah pusing dan nggak usah bingung mencari jawaban. Why. Tapi lebih baik sekarang kita fokus ke depan, kita melihat nasihat firman Tuhan, dan saya percaya ketika kita ada di dalamnya, maka janji kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-13, bagian A, Ayub, saudaraku, dalam kitab Ayub tadi berkata, jikalau engkau ini menyediakan hatimu. Tuhan bilang, hey Ayub, aku mau hatimu. Put your heart right, terjemahan Good News Translation. Bawa hatimu itu lurus, bawa hatimu itu benar. Bawa hatimu itu, jaga hatimu, kata kitab Amsal, dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan New King James berkata, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Isu-isu kehidupan. Maksudnya kita mau hidup kita kayak apa, kita mesti jaga hati kita. Nah, ayat firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, put your heart, benerin hatimu, lurusin, selaraskan dengan apa? Dengan kehendaknya. Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan. Lalu dikatakan begini, kuatkanlah dan teguhkanlah. Perhatikan perkataan itu. Kuatkanlah dan teguhkanlah apa? Hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, saudara, saya memang mau jujur sama saudara bahwa pekerjaan menunggu, pekerjaan menantikan, itu pekerjaan yang paling menyenangkan. Ya, kita menantikan itu, saudaraku, tidak mudah. Tapi itu adalah merupakan salah satu kunci kemenangan kita. Nantikan dan teguhkan dikatakan. Kuatkan hatimu di dalam Dia. Saudara, kenapa kita merenungkan firman? Kenapa kita dengar firman? Kenapa kita memuji dan menyembah Tuhan, dan saudaraku membawa seluruh keberadaan kita, hidup kita, diri kita ada di dalam hadiratnya. Itu adalah merupakan sebuah praktek ya yang luar biasa untuk kita bisa apa saudara? Soften our heart. Melembutkan hati kita. Sehingga nanti ketika Tuhan berbicara sesuatu, menabur, seperti tanah yang gembur, tanah yang subur. Saudara ingat perumpamaan itu? Benih itu jatuh di tanah yang subur, lalu berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itulah yang saya berdoa hari ini saudara boleh alami. Amsal 23 ayat 19, firman-Nya berkata, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Dengarkanlah dengan sungguh-sungguh dan jadilah bijak. Kalau hatinya enggak soft, maka sulit saudara. Ya, seringkali ada sanggahan-sanggahan, seringkali ada pertanyaan-pertanyaan, seringkali rasa sakit itu kita izinkan menguasai hati kita. Hari ini kita mesti luruskan hati kita di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan begini, tujukanlah, arahkan. Nah itu, put your heart right. Tujukanlah apa? Hatimu ke jalan yang benar. Saudara, apapun yang terjadi atau segala sesuatu bisa terjadi dalam diri kita. Tapi selama saudaraku kita bisa mengarahkan hati kita benar, searah dengan apa yang Tuhan mau, saya yakin itu langkah awal yang luar biasa. Itu langkah kemenangan yang luar biasa. Barulah kemudian dikatakan kalimat berikutnya dalam ayat yang ke-13 bagian B, dikatakan
menadahkan tanganmu kepadanya. Menadahkan tangan. Terjemahan Good News tadi bagus dikatakan reach out to God. Ya, reach out, jangkau dia, jamah, dia terjangkau. Yesus kan berkata ketika kita bertobat, repent, for the kingdom of God is at hand. Bertobatlah ketika hati kita lurus benar, kerajaan sorga. Ya, teman-teman kita dari timur berkata so dekat. Ya saudara, Tuhan itu terjangkau. Seperti perempuan yang sakit pendarahan itu dia bilang, kalau aku bisa jangkau itu, jamah itu jumbai jubahnya, I'm gonna be healed. Aku pasti sembuh. Ya, apapun yang saudara sedang alami, penyakit apapun, masalah apapun, baik itu fisik, baik itu mental, psikologis, emosi kita, baik itu fisik kita, saudara. Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang. Diberkati, sekali lagi saya ulangi, diberkati. Diberkati rohani, diberkati jiwani, diberkati jasmani, saudara. Diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Wanita yang sakit pendarahan itu udah habis-habisan, uangnya habis, kesehatannya habis, emosinya habis. Tapi hari itu ketika dia mendengar Yesus sedang melewati daerahnya, pengharapannya timbul, hatinya benar, lurus. Dia bertindak, saudara. Tindakannya apa? Dia jangkau Tuhan. Ya, dia jangkau Tuhan. Nah ketika kita jangkau Tuhan, Tuhan jangkau kita, saya percaya. Lewat apa, saudara? Lewat mujizatnya. Lewat apa yang dia bisa kerjakan yang kita nggak bisa kerjakan. Ya, diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bukan berarti lalu kemudian, oh saudaraku kalau kita sakit kita nggak boleh ke dokter. Oh kita nggak boleh nanya pendapat daripada orang-orang yang mengerti. Boleh-boleh saja. Itu tidak berarti kita mengandalkan manusia. Itu hikmat di mana kita mencari jawaban. Ya. Tapi kemudian kita harus mengandalkan dia. Dalam apa? Dalam proses menuju kepada kesembuhan, menuju pada pemulihan, menuju pada saudaraku perbaikan di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika saudara mengizinkan untuk Tuhan campur tangan. That's why you have to give room for God. Give room for a miracle. Beri ruang untuk mujizat bekerja. Beri ruang untuk Allah, saudaraku, menyatakan karyanya di dalam dan lewat kehidupan saudara. Dan Alkitab berkata, ayat yang ke-15 dan seterusnya, dikatakan, engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah. Saudara, kalau untuk Hebrew, orang Ibrani, mengangkat wajah, itu adalah sebuah penghiburan, dan bukan hanya penghiburan, pengharapan, dan bukan hanya pengharapan, itu sebuah kemenangan. Ada ayat dalam kitab Mazmur yang Alkitab berkata, engkau mengangkat wajahku. Ya, engkau mengangkat wajahku. Orang yang tertunduk, lesu, orang yang tertunduk, itu tanda kekalahan. Tapi firman berkata, simple, sederhana hari ini, ketika kita put our heart right, dan kita reach out to God, maka Alkitab berkata, you face the world again. Ya, kita jadi kuat, kita jadi berani, kita bisa mengangkat diri kita dan memandang. Daud berkata, mataku memandangi musuhku. Ketika apa? Ketika dia diurapi. Ya, terjemahan Good News berkata tadi, then face the world again, firm and courageous. So I pray today, saya berdoa hari ini, you gonna be firm and courageous. Then dikata, dan kemudian all your troubles. Ya, what kind of troubles you have? Tonight, malam ini ada masalah apa, saudara? Alkitab berkata, all. Ada perkataan all, semua, jenis apapun, masalah apapun, tantangan apapun, hambatan, rintangan apapun, will fade from your memory. Akan dikatakan hilang dari ingatanmu, berarti dipulihkan sepenuhnya. And I pray for speedy recovery for every aspect in your life. Ya, semua aspek dalam kehidupan saudara. Saya berdoa pemulihan yang cepat, minta anugerah, minta kemurahan, minta kasih karunia Tuhan hari ini. Seperti dikatakan sebuah banjir yang menghapuskan. Banjir itu kalau dia jalan, saudara, itu semua yang ada di disapu bersih.
Dan saya berdoa semua pain, rasa sakit dan lain sebagainya disapu Tuhan. Dan Alkitab bilang apa saudara? Tuhan mau agar kita tidak fokus, tidak melihat lagi. Ingat tadi saudara, kepada spion-spion dalam kehidupan kita, rear view mirror kita yang bisa bikin kita nabrak. Ya, tapi mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Kejadian 15 ayat 5, ketika Abram menyesali keberadaannya. Alkitab berkata, lalu Tuhan, Kejadian 15:5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi saya percaya saudara, Tuhan sedang bawa saudara keluar dari tenda saudara, keluar dari kungkungan masa lalu. Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Sebab aku ini mengetahui, aku Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kata Tuhan, I know the plans that I have for you. Aku tahu rencana yang aku punya untuk engkau. Ya, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So start mulai dari sekarang, from now on, ke depan itulah hari depan. Dan hari depanmu kata Tuhan penuh dengan harapan. Maksudnya apa? Ada banyak pengharapan-pengharapan yang luar biasa. Mimpi-mimpi yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Destiny yang dahsyat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang cerah. Masa depan yang luar biasa. Saya akan tutup dengan satu ayat yang saya berdoa. Biarlah ayat ini terjadi dalam hidup saudara. Biarlah ayat ini jadi bagian buat hidup saudara. Biar saudara boleh menggenapi dan mengalami ayat ini buat saudara. Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada. Dalam bahasa Inggris ada istilah futureless. Futureless itu artinya orang yang gak punya masa depan. Ya, orang yang dianggap sudah, istilahnya orang yang buruk lah, jelek lah, begitu ya. Orang ini futureless. Tapi Alkitab bilang kalau kita bersama dengan Dia, sungguh masa depan ada, dan dikatakan demikian. Dan harapanmu tidak akan hilang. Karena itu nanti kita berdoa, saudaraku bersama-sama. Ya, saudaraku bawa permohonan doa saudara bersama-sama di Kingdom Worship Night ini. Kenapa saudara? Karena harapanmu tidak akan hilang. Apa harapan yang saudara punya? Apa mimpi yang saudara punya? Apa cita-cita yang saudara punya? Apa kerinduan, hopes, dreams, expectations yang saudara punya? Kita bawa, karena masa depanmu ada, kata firman Tuhan. Dan harapanmu tidak akan hilang. It's not fade away, nggak akan hilang. Ya, karena itu saudaraku firman yang singkat, yang sederhana ini, mari lakukan, ya kerjakan dengan iman, dan biarlah kiranya semua janji Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Let's pray, mari kita berdoa saudara. Bapa terima kasih, kami bersyukur, kami percaya kesempatan yang Tuhan beri ini tidak kebetulan. Hari ini, saudaraku saat ini, Tuhan kalau kami boleh ada dan kami mendengarkan, kami ada di dalam Kingdom Worship Night ini dan kami boleh mendengarkan kebenaran ini, kami percaya gak kebetulan Tuhan yang memberikan waktu dan mengizinkan kesempatan dan membawa kami untuk ada di dalamnya. Kami percaya bahwa semuanya ini ada dalam rencana, rancangan dan kehendak-Mu yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Tuhan, kami mau belajar meluruskan hati kami, put our heart right upon You Lord Jesus. Di hadapan Engkau kami mau luruskan hati kami. Ampuni kami untuk kecurigaan. Ampuni kami untuk segala keluhan. Ampuni kami for all complaints yang kami boleh pernah sampaikan. Dan Tuhan, biar Tuhan yang meluruskan hati kami. Tolong supaya kami boleh menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Dan kami percaya our issues of life gonna be good. And even better, and even the best, gonna be happen. Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjangkau Engkau. Kami mengandalkan Engkau. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya
kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya kehidupan yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, daunnya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebuah kehidupan yang signifikan, yang diberkati dan menjadi berkat terjadi dalam kehidupan kami. Dan sungguh masa depan itu ada dan harapan kami tidak hilang. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk semua Tuhan umat-Mu, siapapun yang mendengarkan akan Tuhan kebenaran ini, yang ada di dalam doa, pujian dan penyembahan ini. Bapa, kemenangan, kehidupan yang signifikan, dan bahkan Tuhan, pribadi-Mu dan kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam dan lewat kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih. Amin, amin. Kami bersyukur Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, Terima kasih buat Tuhan. pertolongan-Mu. Kemenangan yang Kau berikan bagi kami kekal selama-lamanya. Tiada berubah kasih setia-Mu. Yes, Lord. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Amin. yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi yang senantiasa hadir menuntun hidup kami dari hari lepas hari. Engkau memegang tangan kami ketika kami berhadapan dengan berbagai persoalan-persoalan hidup ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah kemurahan-Mu bagi setiap kami. Di malam hari ini Tuhan, kami bawa setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu Bapa. Amin. Kami tahu kami semua ada dalam pengawasan daripada Engkau. Kami semua ada dalam perlindungan daripada Engkau. Karena itu kami menyerahkan setiap pergumulan daripada jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Mungkin ketika kami ada di saat ini, ada jemaat-Mu yang mengalami sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa, Yesus Kau tabib di atas segala tabib. Amin. Mari kunjungi setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit yang ada di rumah maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Tuhan, jamah setiap mereka. Terima kasih. Sembuhkan setiap mereka Sembuhkan dari di segala dalam nama kesakitan Yesus. yang mereka derita. Kami tahu Engkau telah menanggung semua sakit penyakit kami di kayu Yang salib menjamah dan Tuhan. memulihkan Tuhan. Karena itu kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, Terima kasih. setiap sakit penyakit yang diderita oleh jemaat-Mu disembuhkan. Baik oleh karena sakit paru-paru, jantung, di organ-organ tubuh terpenting. Teristimewa mereka yang mengalami sakit oleh karena COVID. Kami berdoa dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan Kami Tuhan. lepaskan kesembuhan terjadi bagi Amin. umat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Yes. Karena itu kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa mungkin di antara jemaat-Mu, antara umat-Mu yang sementara ini rindu mencari-cari pekerjaan. Tuhan, buka jalan, beri petunjuk bagi setiap mereka. Amin Tuhan. Berkas-berkas yang mereka masukkan di setiap instansi maupun kantor, Tuhan berkati itu. Kami sadar sungguh Tuhan dalam kondisi saat ini ada banyak dari setiap umat-Mu yang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa kepada mereka, kepada Engkau Tuhan. Tuhan berikan penghiburan, berikan kesempatan bagi mereka untuk mereka boleh bekerja lagi Tuhan. Karena itu segala upaya yang sementara dilakukan Tuhan berkati. Kami berdoa untuk segala pekerjaan bisnis daripada jemaat, biar diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya pergumulan daripada umat-Mu. Dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga, masalah ekonomi dan lain sebagainya, masalah pendidikan dari anak-anak dan lain sebagainya, atau mungkin khawatir, takut ketika berhadapan dengan kondisi seperti ini Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, bangkitkan iman dan pengharapan mereka kepada Engkau. Amin. Karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka ketika mereka ada dimanapun dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup mereka. Betul, Tuhan. Karena itu segala kekhawatiran, ketakutan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, damai sejahtera-Mu menyertai umat-Mu di saat ini dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap komsel yang ada di gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap komsel-komsel yang sudah berjalan sampai hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan untuk gembala komsel, gembala sektor, gembala wilayah yang ada di gereja ini, yang terus membimbing, yang terus mendampingi domba-domba yang Tuhan sudah percayakan di dalam komsel-komsel yang ada. Mereka boleh bertumbuh di dalam komsel, mereka boleh belajar, sharing bersama-sama, berbagi cerita di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh menguatkan satu dengan yang lainnya. Kami percaya kuasa ibadah di dalam komsel boleh terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang mempunyai persoalan-persoalan di dalam rumah tangga mereka, Tuhan memberi jalan keluar dalam setiap persoalan mereka. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Berkati dan urapi seluruh pemimpin komsel yang ada, gembala komsel, gembala sektor, gembala wilayah-wilayah kami Tuhan. Kau mengurapi mereka, pakai mereka secara dahsyat. Jadikan mereka saluran berkat bagi umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan boleh dinyatakan, mujizat-Mu boleh dinyatakan, sehingga umat Tuhan diberkati lewat komsel-komsel yang ada. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga di kota Surabaya ini, mari kita menyerahkan kota ini. Kita berdoa menyerahkan pemerintah kota ini. Kita tahu di kota ini sementara diberlakukan PPKM, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita berdoa supaya warga diberikan kesadaran, supaya kita bisa, dengan kesadaran itu kita bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan. kami Dalam nama berdoa Yesus. bagi kota di mana kami tinggal Tuhan. Damai sejahtera-Mu Kami ada di berdoa biar kota Tuhan Surabaya, lawat Tuhan. kota Surabaya ini. Amin. Kalau sementara diberlakukan Ya, PPKM, kami berdoa Tuhan berikan kesadaran bagi Ya, setiap benar, kami, Tuhan. setiap warga masyarakat kota Surabaya. Kami sebagai warga gereja Terima kasih Tuhan. diberikan pemahaman, kesadaran, supaya kami bisa membatasi diri kami untuk dalam bersosial dengan masyarakat dimanapun kami Disiplin, berada. Tuhan. Kami boleh menjaga jarak dimanapun kami berada. Kami berdoa biarlah waktu dalam 2 minggu ini Tuhan, kami benar-benar menjaga apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Kami memberkati, biarlah upaya untuk memberantas penyebaran COVID-19 dapat ditekan Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan, kami tahu Iya Tuhan. rumah-rumah sakit di kota ini semuanya pada penuh. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan membuka jalan, beri petunjuk. Kami semua kesembuhan bagi berupaya setiap kami, bekerja sama dengan baik Tuhan, sehingga masa pandemi ini boleh kami lewati dengan baik. Kami memberkati pemerintah kota Surabaya ini Bapak. Kami memberkati mereka yang ada di garda depan. Kami berdoa yang mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit, di klinik-klinik, para medis, para dokter, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap Amin, mereka. Tuhan. Berkati dan jaga, Kekuatan lindungi yang mereka ekstra Tuhan. kepada mereka, Berikan Tuhan kemampuan Yesus. bagi mereka. Kami mohon kemurahan daripada Engkau Bapa. Kami minta kemurahan dan perlindungan khusus daripada Engkau bagi mereka, bagi tenaga medis, semua yang terlibat di garda depan untuk menanggulangi COVID ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bangkitkan roh mereka, iman mereka, percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan melewati masa-masa pandemi ini dengan Engkau Tuhan. Beri kekuatan bagi setiap kami, berikan ketenangan bagi setiap kami, hikmat kebijaksanaan bagi setiap Amin, kami, Tuhan. untuk kami dapat memanage waktu-waktu ke depan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri kita. Ada bencana yang terjadi, longsor, bahkan ada pesawat yang baru saja jatuh. Kita berdoa untuk keluarga korban supaya mereka boleh dikuatkan, boleh menerima kenyataan dan menguatkan anggota keluarganya yang lain. Kita berdoa bersama-sama umat Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua kejadian, untuk semua peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi di negeri kami, di daerah kami Tuhan. Kami berdoa untuk bencana yang sudah terjadi di negeri ini Tuhan. Ya, mari. Salah satunya ada longsor, kemudian pesawat yang jatuh beberapa waktu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Yesus Tuhan. kami berdoa untuk setiap keluarga daripada korban Berkati setiap yang saat ini mengalami kesedihan, yang saat ini mengalami kehilangan Tuhan, keputusasaan Tuhan, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan orang-orang yang dicintai. Di dalam nama Yesus, penghiburan yang daripada Tuhan Yesus Kristus menghiburkan setiap hati keluarga-keluarga korban ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan atas mereka. Kami percaya Tuhan,
ada maksud dan tujuan dari Allah sendiri atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau terus menolong petugas penyelamat yang terus mencari para korban atas jatuhnya pesawat ini Tuhan Sriwijaya, dalam nama Yesus. Puing-puing dan tubuh-tubuh yang berantakan di mana-mana Tuhan, tolong supaya mereka boleh menemukannya dan boleh dikembalikan kepada keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala bencana yang terjadi di negeri kami ini, tidak ada satupun yang luput dari penglihatan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari kemahatauan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau selalu ada di dalam setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan mungkin yang ada di dalam bencana ini, mereka yang mengalami kejadian-kejadian yang begitu berat di awal tahun ini. Tuhan, kami percaya kekuatan yang baru, penghiburan yang daripada Engkau Tuhan, Engkau limpahkan atas keluarga-keluarga yang ditinggalkan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, sebagai rakyat, sebagai warga masyarakat di bangsa ini, adalah tanggung jawab setiap kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan sementara menuntun bangsa ini. Kita bersyukur buat pemerintah yang Tuhan percayakan untuk memimpin, mengelola bangsa ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan bagi setiap para pemimpin di bangsa ini. Amin. Untuk presiden, wakil presiden, semua pejabat tinggi negara. Yes. Supaya Tuhan memberikan roh takut bagi mereka, roh takut akan Engkau untuk mengelola, memanage bangsa ini ke depan. Mereka boleh memerintah dengan penuh rasa hormat dan takut akan Terima Tuhan. kasih. Mari kita angkat tangan kita berkati bangsa dan negara kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus, nama Yesus. kami memberkati pemerintah kami yang ada di Diberkati pusat Tuhan. Indonesia, Tuhan. Pak Presiden, Pak Jokowi dengan Wakil Presiden, semua staf menteri, para pejabat yang ada di lembaga tinggi negara, semua wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan, supaya ketika mereka membuat keputusan-keputusan yang penting bagi bangsa ini ke depan, Ya, itu Tuhan. benar-benar berasal dan dapat petunjuk daripada Engkau. Karena itu Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus tuntun pimpin setiap mereka. Terima kasih. Bila roh takut akan Engkau, Amin. ketika mereka akan mengambil kebijakan-kebijakan yang penting buat kota, buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Terima Yesus Kristus, kasih. upaya-upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di negara ini diberkati oleh Engkau. Upaya-upaya untuk pemberantasan KKN dan lain sebagainya Ya, benar, diberkati Tuhan. oleh Engkau. Upaya-upaya pemberantasan radikalisme diberkati Ya. oleh Engkau. Karena itu Tuhan, semua pejabat yang terlibat untuk penegakan hukum, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kepada kami setiap warga masyarakat kesadaran untuk terus bersama-sama dengan pemerintah kami membangun bangsa ini ke depan. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan, berikan rasa kepedulian, rasa nasionalisme yang tinggi bagi setiap warga masyarakat yang hidup di negeri ini Tuhan. Taruh rasa cinta bagi tanah air ini Tuhan, supaya kami bersama-sama dengan pemerintah ini bisa menciptakan kondisi yang terbaik, kondisi yang kondusif di tengah-tengah Yes. masa-masa pandemik ini Tuhan. Amin. Kami berdoa khusus untuk pemerintah kami dalam mempersiapkan vaksin untuk disebarkan, Benar, Tuhan buat Yesus. dipakai buat setiap Kau campur warga tangan di dalamnya, masyarakat Bapa. di negeri ini Tuhan. Biarlah diberkati oleh Engkau. Karena itu setiap mereka yang terlibat untuk mempersiapkan vaksin ke depan ini diberkati oleh Engkau. Kami minta petunjuk daripada Engkau, supaya pada waktunya ketika vaksin ini diberikan, semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami juga berdoa menyerahkan kondisi ekonomi daripada bangsa ini. Amin, Biar Tuhan. berangsur-angsur kami keluar
daripada masalah-masalah ekonomi di bangsa ini. Kami berkati kondisi ekonomi daripada bangsa kami. Kami berkati stabilitas ekonomi daripada Amin, bangsa ini. benar Tuhan. Stabilitas Diberkati keamanan, sosial Indonesia. politik. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aparat TNI dan Polri yang berjaga-jaga, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan bangsa ini dari Aceh sampai di Papua, Amin. dari Rote sampai di Talaut. Kami berkati Haleluya. di dalam nama Bapa, Diberkati di dalam Indonesia. nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Luas Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu kasih-Mu lebih lebar daripada samudra, lebih luas daripada samudra Tuhan. Kami tahu kebaikan-Mu tidak pernah kami bisa ukurkan itu. Tuhan, kami tahu Tuhan kasih-Mu tetap sepanjang hidup kami, menuntun hidup kami dari hari lepas hari Tuhan. Biarlah kami semua tetap berpegang kepada Engkau. Karena itu taruh terus benih iman dan pengharapan di dalam hidup kami, supaya kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, melewati Amin. hari demi hari bersama dengan Engkau. Benar, Karena Tuhan. itu kami mohon daripada Engkau, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Yes. Allah Bapa kita, Amin. dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pemeliharaan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Tuhan memberkati.